Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita anugerahnya. Satu minggu telah berlalu, kita telah menjalani bersama Tuhan dan bukan cuma itu, kita sudah masuk ke dalam minggu pertama dari bulan terakhir di tahun ini. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Dan kita akan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Allah yang telah menciptakan langit dan segenap isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah membimbing kami selama seminggu ini Tuhan. Bahkan bukan hanya minggu ini Tuhan, sepanjang tahun ini pun Engkau telah bimbing kami. Ada begitu banyak peristiwa terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami melihat tangan-Mu yang kuat, dengan kuat mencengkram kehidupan kami, menjagai kehidupan kami Tuhan Yesus. Sampai saat ini itu hanya karena kemurahan-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Dan Bapa, pada hari Minggu ini kami ingin menaikkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas biasa, tapi menjadi pertemuan antara kami dan Engkau Tuhan Yesus. Dan pertemuan itu akan membasuh jiwa kami, akan menyegarkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada semua kami anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kemampuan untuk melayani Engkau dengan setulus-tulusnya Tuhan Yesus. Dan memanfaatkan semua karunia yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga sampai pada akhirnya hanya mau jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, shalom. Sekali lagi boleh shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat yang mau memuji, menyembah nama Tuhan pada pagi hari ini. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Yes, saya mau ajak kita semua kasih salam minimal 5-6 orang. Boleh keluar dulu dari bangkunya sebentar. Karena minggu ini kita bertemu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji menyembah nama Tuhan di tempat ini. Yes, udah di bulan terakhir saudara, di tahun 2025. Kita mau lalui tahun ini, kita mau akhiri tahun ini dengan penuh sukacita, ada amin? Sukacita yang datang bukan dari apa yang kita peroleh, tapi sukacita daripada Tuhan, amin? Sekali lagi kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kita mau terima sukacita daripada surga, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan dada yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak sukacita surga nyata penuh hidup. Amin. Kita mau lebih dahsyat lagi nyanyikan lagu ini. Yes. Iman sukacita surga, Itulah kekuatan. itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Iman sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
dapat saksikan kuasanya, takut tambahkan. Semuanya katakan, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya lebih semangat, come on. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ku ada, amin. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Dengan sorak-sorai buat Yesus. Yes, satu hal yang saya tahu, sukacita dari surga itu nggak pernah habis, saudara, betul? Kalau misalnya kita peroleh sesuatu di dunia ini, itu bisa habis. Tapi sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan nggak akan pernah habis, amin? Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan kita sukacita. Kita mau nyanyikan lagu ini, sebuah lagu lama, come on. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Dia Allah yang memberikan kita sukacita, kegirangan, amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, amin. Firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Semuanya siap. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, iman yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita daripadamu Tuhan.
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Kita mau bersandar sama Tuhan yang kasih sukacita penuh atas hidup kita. Haleluya. Kau ajaib Yesus. Yes. Inilah saatnya umat-Mu Tuhan. Inilah saat yang dinanti. Come on. Pahala telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda. Semua siap menari buat Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Come on. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Yesus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena selama 2025 Tuhan Kau bimbing kami. Kau selalu beserta dengan kami Tuhan melewati apapun Tuhan. Dan itulah sumber sukacita dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hari ini kami mau naikkan sembah kami Tuhan hanya bagi Engkau, Allah yang setia. Haleluya. Mari dengan iman kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita semua. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidupku tak menentu, hanya Engkau, yes, kepastian bagiku. Come on semua jemaat, mau katakan ini. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Amin. Engkau Allah Immanuel, Allah yang dekat dengan kami Tuhan. Yes. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, Kau bersama kami Tuhan. Sekalipun
bagiku. Nyatakan dengan imanmu, come on. Kau Allah yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah bersama kami. Tuhan bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari angkat tanganmu. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Ketika kami melihat Tuhan, perjalanan yang begitu panjang di tahun ini ya Bapa, naik dan turun, melewati lembah yang kelam, melewati segala hal macam Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kita mau nyanyikan dari dalam hati kita bahwa Engkau adalah Allah yang beserta kita. Haleluya Yesus. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, oh, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan,
Ku tahu Engkau selalu bersamaku di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Satu-satunya sumber sukacita kami yang tidak pernah hilang adalah ketika Engkau Tuhan selalu bersama dengan kami. Adalah ketika kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau kami bisa sampai di penghujung tahun ini. Kami mau melihat tahun ini dengan tahun yang penuh dengan sukacita. Melewati apapun Tuhan, lembah kelam sekalipun Tuhan. Mara bahaya apapun Tuhan. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Dan itulah sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian penyembahan kami menyerahkan hanya bagi Engkau. Sebagai persembahan kami, persembahan yang hidup. Dan kalau sebentar kami punya kesempatan untuk memberikan materi ya Tuhan. Biar setiap materi yang terkumpul ini ya Tuhan bisa dikelola dengan baik. Kau berikan hikmat kebijaksanaan untuk para pengelolanya ya Bapa. Supaya nama-Mu semakin dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua orang yang percaya. Sama-sama kita katakan. Amin. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan dan juga firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur jika Engkau mengizinkan kami untuk menaikkan puji-pujian ke hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, penyembahan kami. Dan kami juga bersyukur jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mengekspresikan kasih kami melalui persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Dan sekarang kami juga akan mempersembahkan hati kami untuk dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, biarlah firman-Mu itu membentuk kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk mengungkapkan firman-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kuasa Allah pun mengalir membentuk semua kehidupan daripada semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga dari hari ke hari kami semakin disempurnakan, menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya tanpa terasa kita sudah masuk di bulan terakhir dan hari ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Dan kita bersama seluruh umat Tuhan di seluruh dunia, biasanya kita mulai merayakan yang disebut dengan Advent. Advent adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjelang Natal. Dan biasanya itu ada yang 4 minggu. Sehingga beberapa gereja mungkin sudah merayakan perenungan Natal pada saat akhir November. Untuk gereja Rehoboth kita biasanya melakukan perenungan Natal itu mulai bulan Desember, minggu pertama. Dan hari ini adalah hari pertama atau minggu pertama di mana kita membawa perenungan Natal sehingga pengalaman atau peristiwa Natal ini terus dihidupi dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian.
Saya akan membacakan ayat ke-8, saya minta Bapak Ibu Saudara membacakan ayat 9 seterusnya, begitu seterusnya sampai ayat ke-14. Baik, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bagian firman Tuhan itu, saya undang kita bangkit berdiri bersama dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Secara bergantian ya. Saya akan memulai Lukas 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan." Kita akan membaca bagian ayat 14 secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini tentu kita mengingat bahwa bagian firman Tuhan ini selalu kita bahas atau selalu kita dengarkan, kita refleksikan pada saat peristiwa-peristiwa Natal. Nah, namun biasanya ketika kita bicara tentang bagian pesan Tuhan melalui malaikat kepada gembala-gembala, kita biasanya mungkin melihat di bagian ayat 9, 10, kemudian sampai ayat 13. Sedangkan ayat 14 biasanya dilihat sebagai bagian penutup. Jadi pada saat itu ketika malaikat menampilkan, ada gembala di padang, lalu kemudian malaikat menampilkan diri, lalu malaikat memberikan pesan kepada, seorang malaikat memberikan pesan kepada orang atau gembala-gembala pada saat itu bahwa nanti akan ada Mesias lahir. Setelah itu di akhir pesannya tiba-tiba banyak malaikat muncul, lalu kemudian malaikat-malaikat itu mereka mulai seperti bernyanyi begitu ya, dia memuji Allah dan dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, pertanyaannya apakah kata-kata malaikat itu di ayat 14 itu hanyalah bagian liturgi penutup dari sebuah pesan yang besar? Kita percaya tidak. Kita percaya bahwa setiap firman yang diilhamkan Allah, setiap katanya itu ada makna yang mendalam yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Dan pada hari ini kita akan mencoba merenungkan bagian ayat 14-nya saja. Ya, jadi 13 ayat 8 sampai 13 mungkin kita biasa merenungkan. Tapi ayat 14 juga saya kira ini berupa suatu hal yang sangat mendalam untuk bisa kita dapatkan maknanya bagi kehidupan rohani kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca bagian ini, kita melihat bahwa ayat 14 itu ada dua hal yang disampaikan secara umum kepada gembala-gembala pada saat itu. Yang pertama, dikatakan di situ kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hal pertama yang disampaikan di sana adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara, ketika kita bicara tentang kemuliaan Allah, kita bicara tentang sesuatu yang sangat besar. Ya. Ketika kita bicara tentang kemuliaan Allah, maka ada dua hal yang biasa ditekankan. Yang pertama, sifat Allah yang mendalam. Ya. Sesuatu yang hanya milik Allah saja dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Itu adalah kemuliaan Allah, kekudusan, kemahakuasaan, keindahan moralnya, kesempurnaan Allah itu ada di dalam kemuliaannya. Lalu kedua, ketika bicara tentang kemuliaan, kita juga bicara tentang penyataan diri Allah. Bagaimana Allah menampilkan dirinya kepada kita. Dia menunjukkan dirinya kepada kita. Itu pun disebut dengan kemuliaan. Nah, saudara, ketika bicara tentang peristiwa Natal, Natal adalah peristiwa di mana Allah menampilkan kemuliaannya.
kemuliaan Allah yang tak terbatas itu kemudian ditampilkan kepada manusia. Nah hebatnya adalah biasanya orang menampilkan kemuliaan itu dengan berbagai macam bentuk ornamen ya. Kalau misalnya ada seorang raja mau datang, biasanya mereka pamerkan seluruh mahkotanya lah, jubahnya lah, atau mungkin prajuritnya yang sangat banyak dan dengan berbagai perlengkapan militer dan begitu canggih ya. Dan mereka ingin show off bahwa ini kemuliaan kami. Ya. Tapi menariknya ketika Allah menyatakan kemuliaannya melalui peristiwa Natal, dia tidak menampilkan kemuliaannya melalui istana dengan lahir di dalam istana. Tapi dia menampilkan kemuliaannya dengan dia lahir di kandang, saudara. Ini suatu hal yang menarik. Karena ketika kita bicara tentang kemuliaan Allah itu bersifat sesuatu yang melekat kepada diri Allah dan tidak bergantung kepada sesuatu di luar Allah. Kalau orang mau bicara tentang kemuliaan, ya biasa orang mulai menunjukkan entah dia punya pakaian branded atau mungkin mobil mewah atau mungkin tas dan sebagainya untuk menunjukkan value dirinya. Ya. Tapi Allah tidak butuh kandang, Allah tidak butuh istana untuk menunjukkan kemuliaannya. Lewat kandang pun dia bisa menampilkan kemuliaannya. Itulah hebatnya Allah, saudara. Allah kita adalah Allah yang menampilkan kemuliaannya justru di dalam kerendahan hati. Nah, hal ini memang berbeda sekali dengan Allah-Allah yang pada saat itu disembah. Nah saudara, di dalam konsep Yunani ada namanya kemuliaan disebut dengan Timi. Ya, Timi itu adalah kemuliaan dari Allah atau dewa-dewa Yunani. Nah biasanya dalam tulisan-tulisan seperti Homer, tulisan sastrawan-sastrawan Yunani klasik, mereka biasa menggambarkan Allah itu sebagai sosok yang dia membutuhkan penyembahan dari manusia. Kemuliaan dewa mereka itu biasanya bergantung dengan penyembahan. Jadi semakin banyak orang yang menyembah dia, maka timinya itu kemuliaan itu semakin bertambah, semakin mulia. Makanya biasanya dewa itu kadang-kadang kalau kita baca dalam mitologi-mitologi Yunani, dia membuat seolah-olah manusia itu menjadi takut, lalu manusia menyembah dia, lalu dia mendapat energi, mendapat kekuatan dari penyembahan-penyembahan itu. Itu yang disebut dengan timi. Karena itu selalu ada istilah namanya dosis dan antidosis. Dosis dan antidosis adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa kalau kita menyembah dewa dalam paradigma Yunani ya, kalau kita menyembah dewa, dewa itu akan mendapat energi, kekuatan. Lalu dewa akan memberikan kepada kita berkat. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita hidup susah dan segala macam, mungkin kita kurang menyembah. Lalu kita menyembah, lalu kemudian dewa itu akan mendapat timinya, dia akan naik lagi, lalu dia akan memberikan kepada kita berkat. Itu yang disebut dengan istilah dosis antidosis. Jadi ada semacam transaksi antara dewa dan manusia. Tapi itu bukan Allah orang Kristen, saudara. Allah orang Kristen kita tidak butuh, Allah tidak butuh sesuatu dari kita untuk menampilkan kemuliaannya. Dia mulia di dalam dirinya. Kemuliaan Allah Tritunggal itu sempurna di dalam dirinya. Memang sangat cukup sedih juga kalau kita mendengar ada hamba-hamba Tuhan di luar sana yang kemudian mengkhotbahkan Allah Alkitab seolah-olah Allah Alkitab itu seperti ya Allah dewa-dewa Yunani ya. Di mana dia membutuhkan energi dari kita untuk menjadi kuat dan kemudian dia akan memberikan berkat kepada kita. Allah kita tidak demikian. Saudara, penyembahan kita tidak menambah apapun dalam kemuliaan Allah. Allah Alkitab, Allah Tritunggal adalah Allah yang utuh. Makanya dia disebut dengan istilah fullness of being. Dia utuh di dalam dirinya. Dia tidak butuh manusia untuk mulia. Dia tidak butuh penyembahan saudara untuk menambahkan kemuliaan di dalam dirinya. Lalu kenapa kita menyembah Tuhan? Karena kita butuh berhubungan dengan dia. Makanya dalam teologi Kristen biasa kita menyebutnya istilah participatory being dengan fullness of being. Nah ini konsep yang penting ketika kita bicara tentang penyembahan. Allah itu fullness of being, dia utuh di dalam dirinya. Seperti lampu dengan listrik. Listrik tidak butuh lampu untuk menjadi listrik.
Tapi lampu membutuhkan listrik supaya bisa menyala. Tanpa listrik, lampu hanya adalah ya bohlam, tidak punya faedahnya. Dia tidak bisa memantulkan cahaya dan tidak bisa mendapat fungsinya. Ya. Tidak ada lagi gunanya. Ya. Tapi ketika dia terhubung dengan listrik, dia akan menjadi dirinya. Makanya disebut dengan participatory being. Dia adalah participatory being. Dia membutuhkan sesuatu di luar dia untuk menjadi dirinya. Kita menyembah Tuhan karena kita membutuhkan Allah supaya kita bisa menjadi diri kita. Mengapa banyak orang Kristen kita setelah kita mungkin jauh dari Tuhan, kita kadang-kadang merasa gelisah. Kita punya pengalaman yang sama mungkin ya. Kehidupan Kristen kan tidak selalunya kita percaya lalu kita naik, terus enggak. Kadang-kadang kita mulai sedikit menjauh dari Tuhan. Ya. Kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Lalu pada saat itu kita mulai kehilangan damai sejahtera di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita selalu butuh itu. Kita butuh Allah yang utuh itu hadir dalam diri kita. Makanya lagu anak sekolah minggu itu ya itu benar saudara. Itu adalah realitas kehidupan orang Kristen, bahkan realitas kehidupan manusia. Hidup tanpa Yesus seperti apa? Donat ya. Ada ruang kosong di dalam diri kita. Ketika Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 19, dia bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah apa arti dari kata ini, perkataan Tuhan Yesus ini? Perkataan ini tidak hanya berarti bahwa kita tidak boleh mencari kebahagiaan dari dunia. Ya. Tapi dia juga menjelaskan satu realitas kepada kita. Bahwa manusia biasanya dia berusaha untuk mencari sesuatu di luar dirinya untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya. Itu adalah natur dari participatory being. Keberadaan yang bergantung. Kita selalu mencoba mencari sesuatu di luar kita untuk mengisi diri kita. Kita selalu mencari sesuatu di luar kita untuk mengisi diri kita. Supaya apa? Supaya kita menjadi utuh. Lalu Tuhan Yesus bilang, jangan cari sesuatu di luar kamu yang berasal dari sesuatu yang bersifat sementara. Makanya dia bilang, jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Artinya kalau kamu tambahkan di dalam diri kamu, satu ketika kamu akan kecewa. Satu ketika kamu akan menderita. Karena apa yang kamu tambahkan pada diri kamu itu tidak kekal. Dan itu yang terjadi saudara. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kalau kita nanti satu ketika kita punya uang yang banyak ya. Kita sudah punya uang di mana ya kita punya financial freedom, kita masukin uang kita di aset investasi tertentu, lalu setiap bulan kita dapat sekian persen, lalu kemudian kita putar lagi ya. Mungkin kita akan jauh lebih bahagia. Tapi faktanya saudara kita lihat banyak orang kaya juga kemudian mereka tidak bahagia. Ada sesuatu yang kosong di dalam diri mereka. Mungkin ada juga berkata, oh saya akan manjat karir setinggi-tingginya. Tapi ketika kita lihat juga ada begitu banyak orang yang sampai ke titik itu. Mereka pun tidak merasa bahagia. Kenapa? Karena kekosongan di dalam diri kita tidak bisa diisi oleh sesuatu di luar diri kita yang bersifat sementara. Sesuatu itu haruslah kekal, haruslah stable, haruslah abadi. Itulah Allah, saudara. Itulah Allah. Karena itu ketika kita bicara tentang ibadah, saudara, ketika kita bicara tentang ibadah, kenapa kita datang ibadah? Ibadah itu bukan untuk Tuhan, saudara. Tuhan tidak butuh kita untuk menjadi Tuhan. Dia fullness of being. Dia utuh di dalam dirinya. Dia tidak butuh kita untuk menjadi Allah. Tapi kita butuh Tuhan untuk menjadi diri kita. Seberapa banyak daripada kita pernah mengalami
Ketika kita jauh dari Tuhan, hidup kita seperti hancur-hancuran. Ya. Hidup kita berantakan. Cara berpikir kita tidak jelas. Kita tidak hidup dalam damai sejahtera yang abadi. Kita selalu takut khawatir tentang masa depan. Tapi ini berbeda ketika kita mulai terhubung dengan Tuhan. Damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Batin kita itu seperti ruang kedap suara. Masalah mungkin masih ada, ya. Sama seperti orang lain. Hari ini kalau kita ke Bandung Selatan banyak yang banjir, kita air masuk rumah kita, masuk juga rumah orang lain. Tapi kualitas batin kita itu berbeda dengan orang lain. Ya. Saudara, kemuliaan bagi Allah itu bicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri Allah yang utuh yang kita butuhkan. Karena itu ketika kita datang beribadah, saudara, ada orang yang merasa bosan beribadah. Ya. Kenapa dia rasa bosan beribadah? Karena dia tidak betul-betul bersentuhan dengan Allah itu sendiri, fullness of being itu. Dia tidak betul-betul, Allah tidak betul-betul hadir di dalam dirinya. Ya. Makanya kita bosan ya, cuma nyanyi berdiri, suruh berdiri, lalu kita dengerin orang ngomong, seperti saya sekarang ngomong gitu ya. Bosan memang, bosan, gak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara lihat, bagi saudara yang betul-betul beribadah dengan sungguh-sungguh, saudara tahu apa yang saya bicarakan. Ketika saudara menyembah Tuhan, hati saudara seperti terhubung dengan yang maha tinggi itu. The sang transenden itu, yang paling tinggi itu. Lalu tiba-tiba kita merasa ada kelegaan di dalam batin kita. Kenapa? Karena seperti listrik itu mengalir ke dalam lampu itu. Kita seperti dicerahkan dari dalam. Lalu kemudian ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa menangis. Kenapa? Karena kasih yang besar itu menghantam batin kita. Dia merendam hati kita yang mungkin terluka. Dia rendam dalam lautan kasih dia. Lalu kita menangis, Tuhan terima kasih. Bahkan kita tidak bisa berkata-kata apapun untuk melukiskan itu. Kita hanya diam dan air mata terus mengalir dalam hati kita. Itulah bagaimana participatory being bertemu dengan fullness of being. Bagaimana manusia yang terbatas bertemu dengan Allah yang tak terbatas itu. Sehingga kita menyembah Tuhan, kita bisa duduk berdua. Tuhan thank you. Kata thank you itu mengulkiskan berbagai macam peristiwa di dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa, orang lain tidak tahu, kiri kanan tidak tahu. Hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Itu keindahan ibadah itu saudara. Karena itu saudara, ketika kita beribadah, bukan karena Tuhan butuh ibadah kita, saudara. Tapi kita butuh berjumpa dengan Allah yang maha tinggi itu. Kita butuh terhubung dengan dia. Dan itulah mengapa gereja, ya, selalu ada orang datang ke gereja. Kenapa? Karena kita butuh bersentuhan dengan itu. Kita butuh terhubung dengan itu, saudara. Natal adalah peristiwa di mana Allah dengan segala kepenuhannya, dalam keutuhannya datang menghampiri manusia yang terbatas. Supaya kita bisa mengalami Allah di dalam hidup kita. Itu poin pertama dari bagian ini. Hal kedua yang bisa kita lihat dari bagian ini adalah dikatakan di sana damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ketika malaikat menyampaikan ini, saudara, orang Yahudi sebenarnya mereka sedang hidup dalam keadaan yang tanpa harapan, saudara. Mereka dijajah bertahun-tahun oleh kerajaan-kerajaan imperium-imperium besar. Ada Assyria, ada Babel, ya, kemudian ada Darius, ya, Persia. Ada juga nanti setelah itu Yunani, Alexander Agung datang, dia menaklukkan seluruh wilayah Mediterania itu. Lalu terakhir ada Romawi datang, lalu mereka menaklukkan. Dan biasanya para penakluk-penakluk itu mereka datang dengan propaganda-propaganda politik. Mereka bilang, oh kita akan datang dengan damai. Ada istilah Pax Romania. Damai di antara seluruh jajahan Roma. Ada juga bilang Pax Augusta. Damai di bawah kekaisaran Agustinus. Ada juga bilang Pax Salus Populi Romani. Damai atau keselamatan bagi seluruh rakyat Roma. Dan
orang Yahudi sudah bosan dengan itu. Karena semua penjajah datang dan mereka bilang kita akan bawa damai, tapi yang mereka bawa justru pedang. Dan tidak ada harapan bagi mereka. Mereka hidup di dalam keterpurukan, tidak ada damai. Damai yang mereka janji, yang mereka dengar itu fata morgana, itu hampa, itu ilusi semata. Ya. Lalu Tuhan datang, malaikat datang dan malaikat sampaikan bahwa damai di bumi di antara semua yang berkenan kepada Dia. Saudara, beberapa penulis ya, misalnya N.T. Wright, seorang ahli dari Perjanjian Baru, dia bilang ini adalah semacam teopolitik, invasi of the peace. Ketika damai itu masuk, ketika malaikat itu bicara itu, maka damai kerajaan Allah itu masuk, merembes masuk ke dalam dunia yang rusak. Ya. Dunia yang berdarah-darah itu kemudian dihubungkan kembali dengan Allah. Sehingga shalom atau damai itu menjadi bagian dari milik mereka. Saudara, shalom di sini atau damai di sini terus dengan kata iron, ini bukan suasana emosional aja ya. Bukan kita senang, ketawa gitu. Bukan itu. Jauh lebih penting daripada itu. Ini adalah suatu kondisi rohani di mana kehidupan kita dipulihkan. Ketika kemuliaan Allah dinyatakan, maka kemuliaan itu ketika terhubung dengan kita, maka damai Allah itu masuk di dalam hidup kita. Ada hubungan yang dipulihkan, ada hidup yang ditata ulang oleh manusia. Ada batin yang tadinya penuh diintimidasi oleh ketakutan, itu kemudian terbebas. Ya. Kenapa? Karena masing-masing kita punya relasi internal dengan Tuhan. Makanya ketika damai masuk, dikatakan di situ damai itu tidak secara murah itu dihamburkan kepada semua orang. Tapi dikatakan di sana bagi yang berkenan kepada Dia. Saudara, ketika kita bicara tentang Natal, kita bicara tentang bagaimana kemuliaan Allah itu menghampiri manusia. Dan damai itu bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita mau menyambut kemuliaan itu. Selalu ada syarat ketika kita mau menikmati kemuliaan itu berkenan kepada Dia. Berkenan atau dengan kata lain menerima Dia di dalam hidup kita. Sekali lagi damai bukan sekedar suasana tenang, tapi berbicara tentang shalom, ya, tentang damai rohani, hubungan dengan Allah yang intim, ya, hubungan dengan Allah yang indah. Keutuhan hidup yang mengalir dari hidup yang dipulihkan bersama-sama dengan Allah. Ya. Ketika pada zaman Alkitab kita melihat bahwa ada begitu banyak orang berusaha untuk mencari damai. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu pada zaman itu. Ada kelompok yang namanya Stoik, ya, dari orang-orang yang suka berbicara tentang di pilar-pilar di Athena di sana. Lalu kemudian mereka bagaimana caranya supaya kita hidup damai? Oh kita self control ya, asketik, hidup mengendalikan diri ya, tahan seluruh hawa nafsu, kita akan bahagia. Ya. Tapi pada akhirnya juga banyak juga nggak bahagia, mereka nggak bahagia juga. Lalu juga ada yang namanya Epikurian, kelompok Epikurian itu ada dalam nanti kita bisa lihat juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, mereka muncul di situ. Mereka berusaha, oke, kalau hidup itu kita harus menikmati saja, menikmati saja. Tapi faktanya tetap kekosongan itu tidak bisa diisi, saudara. Kekosongan dalam hati kita tidak bisa diisi. Nah orang modern berusaha untuk kayak kita damai dengan, memiliki damai sejahtera dengan membangun kehidupan kita. Dengan kesejahteraan sosial. Bikin semua jaminan sosial ya. Uang harus banyak, tabungan harus berlimpah segala macam, harus terus cek kesehatan dan segala macam. Tapi tetap juga mereka tidak berakhir dengan damai. Saudara, damai bukan keadaan luar, tapi kehadiran Kristus di dalam batin kita. Karena itu ketika Rasul Paulus mengungkapkan ini, Rasul Paulus bilang begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu kan doa terakhir, bagian terakhir dari surat Filipi. Dia mendoakan mereka, dia bilang biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu ada dalam diri kita. Nah pertanyaannya mengapa damai itu melampaui segala akal? Karena damai itu tidak punya komparasi apapun, saudara. Tidak punya perbandingan apapun. Kalau saya mau jelaskan kepada saudara misalnya, saya dulu melayani di satu gereja lebih kecil dari gereja di sini, ya. Gereja itu
ada di Jawa Timur, di daerah Nganjuk. Lalu saudara tanya, gerejanya sebesar apa sih? Lalu saya bilang, oh sebesar basement misalnya. Maka saudara meskipun belum pernah ke sana, saudara punya bayangan, oh kurang lebih ukurannya segini, kurang lebih berapa kali ibadah. Lalu saya bilang 2 kali atau 3 kali. Lalu saudara bilang, oh berarti jumlah jemaatnya kurang lebih segini. Gitu ya. Jadi saudara punya bayangan meskipun saudara belum pernah ke sana. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbandingan, ada bandingannya. Begitu. Saya kan waktu anak saya dulu waktu kecil dia juga tanya, Pak, keledai itu kayak gimana? Saya bilang kayak kuda tapi lebih kecil, tentu saja banyak kompleks gitu ya, tidak sesederhana itu. Tapi setidaknya dia punya bayangan gitu, oh iya, kenapa ada pembandingnya begitu. Tapi damai Allah itu tidak ada pembandingnya. Makanya Rasul Paulus bilang melampaui segala akal. Tidak ada bandingannya, tidak pernah kamu alami, tidak bisa kamu jelaskan dengan kebahagiaan yang lain. Yaitu apa? Damai Allah itu. Nah saudara, ini adalah suatu hal yang penting bagi kita, saudara. Sebagai orang Kristen, kita harus betul-betul merasakan bagaimana damai yang tak ada bandingannya itu, tak terbandingkan, tak terjelaskan itu, menyentuh hati kita, menyentuh hidup kita. Kalau kita tidak betul-betul merasakan itu saudara, maka kehidupan Kristiani kita itu adalah kehidupan yang sia-sia. Kita setiap minggu ke gereja tapi kita tidak merasakan sentuhan ilahi itu dalam hidup kita. Waktu kita merayakan Natal, kita tidak betul-betul memahami apa arti daripada Natal itu. Tapi biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita, mengajak kita untuk kembali menikmati damai itu. Di dalam kehidupan kita saya percaya bukan hanya Natal, saudara. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mulai berjalan, ketika kita mulai aktivitas kita. Kita mungkin putar lagu ya kalau kita mau berkendara putar lagu. Atau mungkin di tempat kerja kita mau putar musik ya. Dan musiknya bicara tentang penyembahan. Lalu kita mulai terhubung dengan Allah. Lalu kasih itu mengalir dalam hati kita. Di sana ada perjumpaan antara kita dengan Allah. Dan itulah kehidupan Kristen. Kehidupan Kristen itu bukan hanya tentang liturgi, ya, bukan hanya tentang tapi tentang relasi dengan Tuhan. Damai di dalam Alkitab bukan hanya tentang solusi. Ya, kita mau ada masalah lalu kemudian masalah itu selesai. Bukan tentang solusi saudara. Damai di dalam Alkitab itu tentang relasi dengan Tuhan. Kita terhubung dengan Tuhan dan keterhubungan itu yang membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Situasi di luar mungkin boleh tuh terus ya bergejolak. Tapi ketika roh Allah masuk dalam hati kita, ada semacam ruang kedap di dalam batin kita yang membuat kita tetap tenang menghadapi kehidupan ini. Kita tetap punya kepastian di tengah berbagai macam perubahan. Kita tetap punya harapan di tengah dunia yang tidak pasti, saudara. Kenapa? Karena damai itu masuk dalam hati kita. Biarlah Natal tahun ini membawa kita lebih dekat untuk mengenal Allah, saudara. Ingat bahwa manusia yang tidak sempurna ini, kita tidak bisa menciptakan damai yang sempurna. Damai yang kita ciptakan selalu tidak sempurna. Tapi hanya bisa menerima damai itu dari Allah. Kita tidak bisa menciptakan damai itu, tapi kita hanya bisa menerima damai itu dari Allah melalui Kristus, saudara. Dan biarlah Natal tahun ini kita kembali kepada damai itu. Bagi yang kita sudah tinggal dalam damai itu, biarlah kita terus hidup di dalamnya dan kita hidup mendalam di dalamnya sehingga kekayaan daripada kemuliaan Allah itu bisa menjadi bagian dari diri kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur buat seluruh karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan jika hari ini kami telah masuk dalam minggu pertama dalam perenungan Natal Tuhan. Kami melihat bagaimana kemuliaan-Mu dinyatakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami untuk bisa bersentuhan dengan kemuliaan-Mu itu Tuhan. Sehingga damai itu boleh masuk dalam hidup kami. Kami boleh tinggal di dalam damai itu Tuhan.
Sehingga kehidupan kami boleh dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Karena hidup kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan. Dalam berbagai macam persoalan yang mungkin kami hadapi, yang mungkin saja menjauhkan kami daripada Engkau. Ajar kami, kuatkan kami Tuhan. Sehingga kami terus bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang firman Tuhan dapat menerangkan pada kita semua apa maksudnya Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Ya, puji Tuhan. Ada beberapa pengumuman yang penting yang perlu saya umumkan. Itu pertama, kalau sudah lihat pengumuman di screen begitu banyak ya. Ya, untuk bulan ini 3 kebaktian utama, yaitu perayaan Natal tanggal 25 Desember, ya, itu semua persiapan sudah dari 1-2 bulan ini untuk perayaan Natal itu, ya. Kita berdoa bersama-sama supaya kita mendapat berkat Tuhan dalam perayaan Natal itu tanggal 25 Desember dimulai jam 8 pagi. Ya. Dengan pembicara kita import ya dari negara kangguru. Ya, puji Tuhan. Jadi itu 25 Desember jam 8 pagi. 31 Desember akhir tahun kebaktian ucapan syukur. Mana kita mulai juga jam 8 pagi. Pada saat itu saudara, kita akan bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan juga saudara mendapat ayat-ayat mas yang merupakan suara Tuhan untuk saudara secara pribadi. Karena sebelum saudara mengambil, kita berdoa terlebih dahulu apa yang Tuhan ingin katakan dalam kehidupan kita semua. Pribadi demi pribadi. Dan kebaktian awal tahun tanggal 1 Januari juga jam 8 pagi. Pada saat itu kita mulai hari yang baru di rumah Tuhan. Dan dengan satu ibadah kita menyerahkan seluruh rencana kita tahun 2026 ke dalam tangan Tuhan pada hari itu, ya. Nah itu tanggal 25, 31 dan tanggal 1. Nah sekarang yang paling dekat dengan hari Minggu ini, yaitu pada hari Rabu yang akan datang, jadi 3 hari lagi, itu ada perayaan Natal lansia. Nah lansia, sudah tanya saya udah lansia belum? Nah saudara bisa lihat di KTP saudara, apa saya udah lansia belum? Gitu ya. Kalau sudah umur 55 tahun ke atas, bolehlah sudah dianggap lansia, boleh datang. Nah sekarang jadi pertanyaan, kalau mama saya lansia, tapi nggak ada yang antar, jadi mesti gimana? Silakan saudara, yang antar 1 anak gitu ya. Jadi kalau mama punya 9 anak, jadi 1 mama diantar sama 9 anak-anak di bawah 40 tahun, ya 1 aja untuk ngantar mama. Sebab yang daftar sudah cukup banyak. Nah kenapa mesti daftar? Ya kalau nggak daftar boleh datang nggak? Boleh. Tetapi untuk saudara yang daftar, pengurus kebaktian lansia sudah mempersiapkan sesuatu untuk saudara. Dimulai jam 3 sore, jam 3. Terus untuk minggu depan juga kalau saudara perhatikan ada workers gathering. Yaitu kita mengundang seluruh pelayan Tuhan. Dari Aser, pemain musik, WL Singer, pengkhotbah, hamba Tuhan,
semua yang melayani Tuhan, aser kolektan semua diundang pada saat itu. Dan acara itu hari Sabtu ya. Acara akan dimulai jam 5:30 sore. 5:30 sore kita akan mulai acara tersebut. Jadi seluruh pelayan Tuhan, mau dia di departemen doa, mau dia pendoa dan sebagainya, silakan datang. 5:30 sore kita mulai acara itu. Ya. Jadi saudara, banyak hal yang kita perlu doakan untuk acara-acara ini, terutama untuk minggu depan, hari Rabu dan hari Sabtu. Dan terakhir saudara, seperti minggu lalu diumumkan bahwa bulan ini saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur saudara kepada Tuhan. Envelope-nya ada di depan, saudara pulang saudara bisa ambil. Dan kalau saudara mengisi berapa, saudara berdoa dulu. Ya, berdoa dulu berapa banyak yang saudara memberikan itu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan sudah lakukan, berkati dalam kehidupan saudara, saudara bisa ekspresikan itu di dalam persembahan syukur. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Engkau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan pertolongan Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengar firman Allah. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami supaya kami boleh jalan di dalam kebenaran Allah. Kami boleh bersuka cita dalam Tuhan, kan Engkau begitu baik. Engkau begitu maha kasih. Engkau curahkan anugerah-Mu kepada kami semua. Sehingga kami boleh berada seperti apa yang kami ada. Sampai saat ini adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan. Kami ucap syukur dan berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang terbaik yang Tuhan yang kami sudah berikan untuk pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan, supaya itu semua boleh dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terutama di gereja Rehoboth. Terima kasih Bapa. Makasih karena Kau sudah memberikan keselamatan dan hidup yang kekal dalam kehidupan kami. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian Natal lansia pada hari Rabu dan workers gathering pada hari Sabtu. Kau sediakan tolong memberkati sehingga semua acara boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebenarnya kami akan pulang berpisah satu dengan lain. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami semua. Supaya minggu depan kami boleh berjalan, disertai dan dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa